Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Widyarta Fisik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas soal TK Fisika khususnya materi hukum Newton. Oke, langsung saja ke soalnya. Pengusaha mebel ingin mengirimkan produknya kepada konsumen menggunakan mobil truk. Pengusaha tersebut meletakkan sebuah lemari bermasa 80 kg di atas bak truk yang sedang berhenti di jalan datar. Koefisien gesek statis antara dasar lemari dan permukaan bak truk adalah 0,5. Truk kemudian bergerak dengan percepatan konstan akibat diberi gaya. Jika pengemudi tidak mengharapkan lemari bergeser selama perjalanan, maka dia mengemudikan truknya dengan percepatan 6 meter per second kuadrat. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apakah tindakan yang diambil oleh super truk sudah tepat? Nah, jadi sini tipe soal TKA ya. Jadi kalian membandingkan. Di sini ceritanya ada sebuah mobil truk gitu kan. Mobil truk yang mengangkut lemari. Yang mana antara lemari dengan truk ini punya gesekan 0,5. Nanti mobil ini akan melaju gitu ya, akan bergerak. Kalau mobil truk ini terlalu percepatannya besar, maka gaya semu yang dialami oleh lemari juga akan besar. Kalau gaya semu dialami lemari besar, maka lemari akan bergeser. Jadi kalau truknya maju ke depan, maka lemarinya akan tergeser ke belakang. Nah, sekarang kita disuruh menilai apakah percepatan truk ini boleh 6 meter per second atau bagaimana. Jadi sekarang kita nguji. Jadi konsep di sini sama seperti dengan soal di video sebelumnya, video yang hukum Newton materi yang kedua ya. Jadi sini masih membahas tentang gaya semu. Jadi ceritanya di sini ada mobil truk gitu. Nah, ini ceritanya ada mobil truk. Kemudian sini ada lemarinya. Nah, ketika seandainya truknya bergerak ke depan, jadi memberikan percepatan, ada gaya ya, ada F-nya, maka lemari, jadi truknya ke depan bergerak dengan percepatan A gitu kan, maka nanti truk ini akan memberikan gaya semu terhadap si lemari. Jadi seolah-olah lemari mendapatkan dorongan yang arahnya berlawan dengan pergerakan truk, berarti ke belakang. Ini namanya gaya semu. Gaya semu yang nilainya F itu adalah massa dari lemari dikali dengan percepatan lemari. Namun di sini karena permukaannya kasar, maka walaupun lemari menerima gaya semu dari truk, maka dia tetap bisa bertahan karena ada gaya gesek, karena lantainya kasar. Kemana arah gaya gesek? Karena lemari mendapatkan gaya semu ke arah belakang atau ke arah kanan, maka gaya gesek arahnya berlawanan, berarti ke kiri, ke sini arah gaya gesek. Nah, di sini dari soal ini menginginkan bahwa truk ini tidak bergerak. Lemarinya tidak bergerak. Jadi truknya bergerak, namun lemarinya tidak bergerak. Karena lemarinya tidak bergerak, berarti berlaku hukum 1 Newton. Sigma F itu akan sama dengan 0. Jadi di lemari ini hanya ada dua gaya ya. Di sumbu X-nya ada gaya semu sama gaya geseknya. Berarti gaya semu dikurang dengan gaya gesek karena arahnya berlawanan, sama dengan 0. Jadi pindahkan gaya gesek ke sebelah, jadi F sama dengan gaya gesek. F ini rumusnya gaya semu sini massa lemari dikali percepatan yang dialami oleh mobil truknya atau dialami oleh lemarinya, sama dengan gaya gesek, rumusnya koefisien gesek dikali gaya normal. Nah, ini sigma F ini adalah sigma Fx ya pada sumbu X. Fx. Nah, berikutnya kita nyari di sini untuk nilai gaya normal gitu ya. Di sini kan kita butuh gaya normal. Berapa nilai gaya normalnya? Kita lihat gaya normal itu ada di sumbu Y, berarti ke sini. Nah, ini gaya normal, ke bawah gaya berat. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa nilai gaya normalnya hanya dipengaruhi oleh gaya berat, arahnya berlawanan. Nah, berarti kalau dari hukum Newton ya, sigma Fy, tulis sini ya, sigma Fy sama dengan 0. Gaya normal dikurang gaya berat sama dengan 0. Berarti M pindah ruasin sama dengan gaya berat. Artinya nilai gaya normalnya setara dengan gaya beratnya. Jadi kita masukkan di sini, ini M, massa dari lemarinya 80 dikali percepatan yang harus diberikan mobil. Jadi ini yang kita akan cari.
Mu sini koefisien gesek antara lemari dengan truknya 0,5. Jadi kita masukkan 0,5. Ini gaya normal, gaya normalnya setara dengan gaya berat. Berarti kalau gaya berat dari lemari, berarti massa lemari dikali dengan gravitasi. Maka tulis ini massa lemari dikali gravitasi. Jadi kita cek di sini. 80 dikali A sama dengan 0,5 kali M, ini adalah massa lemarinya 80 juga, kali gravitasinya 10. 80 dengan 80 boleh dicoret, jadi A sama dengan 0,5 dikali 10, berarti hasilnya 5. Artinya percepatan maksimum yang diberikan oleh yang dialami oleh mobil truk ini harusnya sebesar 5 meter per second kuadrat. Sementara si supir memberikan percepatan kepada truk 6 meter per second kuadrat. Karena percepatan yang diberikan oleh supir melebihi batas percepatan maksimumnya truk, maka lemari akan bergeser. Jadi bergeser arahnya kemana? Berlawanan dengan gerak truknya. Kalau truknya bergerak ke kiri atau ke depan, maka lemarinya bergerak ke belakang atau ke kanan. Oke. Jadi berarti solusi yang diberikan oleh supir truk ini belum tepat. Kenapa belum tepat? Karena dia awalnya mengharapkan lemarinya tidak bergeser. Tidak mengharapkan lemarinya bergeser. Sementara dengan percepatan 6, maka percepatan diberikan lebih besar dari percepatan maksimal, berarti lemarinya bergeser. Nah, jadi kita pilih yang belum tepat ya. Berarti ini yang salah, ini yang salah juga sedepat. Nah, berarti antara D atau E. Yang D belum tepat, lemari akan terdorong ke depan karena percepatan maksimumnya 4. Kalau yang E belum tepat, lemari akan terdorong ke belakang karena percepatan maksimumnya adalah 5 ya. Sini ya, terdorong ke belakang. Jadi berlawanan dengan arah gerak benda. Sehingga opsi yang benar adalah opsi yang E. Oke, silahkan kalau ada kendala atau mau ditanyakan boleh didiskusikan di kolom komentar. Terima kasih.